dikisahkan 25 nabi dan rasul itu kan sebenarnya ujian dalam bentuk macam-macam Mas Rifki ya. Yang sukses Nabi Sulaiman, pengennya kita Nabi Sulaiman semua. Jadi raja. Pengennya suksesnya Nabi Yusuf, gantengnya, tapi bagaimana Nabi Yusuf dikoyo-koyo nggak mau dilihat. Ada kisah Nabi Zakaria yang nggak punya anak lama, kemudian ada kisahnya yang kemudian punya pasangan durhaka padahal dia rasul ada, yang punya anak-anak durhaka padahal nabi dan rasul ada. Jadi yang punya bapak yang penyembah berhala, tukang bikin berhala padahal anaknya bapak tauhid, ada Nabi Ibrahim dan seterusnya. Nah, kisah Nabi Ayub itu menarik karena beliau hampir separuh hidupnya sakit, tetapi dia bisa berdamai dan bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana berdamai dengan rasa sakit atau dengan penyakit. Banyak hal terjadi di luar kendali kita, di luar kontrol kita, ya termasuk salah satunya adalah penyakit. Setiap hari kita mengalami tantangan, kita mengalami masalah, kita mengalami obstacle dan lain sebagainya. Itu semua kadang-kadang bahkan seringkali itu di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi hidup, dalam menghadapi rintangan, dalam menghadapi kegagalan, ya, dan tentu saja dalam hal ini juga menghadapi penyakit atau rasa sakit. Apakah kita harus berontak, kita tidak terima, kita tidak ridho, kita tidak ikhlas, sehingga bisa jadi itu malah memperparah sakit kita. Tapi kalau kita berdamai, itu justru akan mempermudah healing, mempermudah proses penyembuhannya. Nah, kita akan membahas ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini dan wakil ketua STAI atau Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Asia Afrika. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Kemarin katanya baru sakit ya, karena kita nggak syuting cukup panjang. Makanya temanya berdamai. Berdamai dengan rasa sakit ini relate sekali dia yang kemarin terjadi dengan Pak Ustadz ya. Itu kan sempat ya kemarin dirawat lah dan apa namanya ya bed rest lah cukup lama ya. Apa sih yang Pak Ustadz lakukan gitu untuk berdamai dengan rasa sakit itu? Iya, memang gini ya Mas Rifki, hidup ini kan nggak bisa lepas dari cobaan ya. Bahkan Al-Quran sendiri kan menyatakan niscaya gitu. Akasiban nas ayutroku ayyakulu amana fahum la yuftanun. Jadi janganlah kita ini mengira kita ngaku percaya sama Allah, beriman, tapi nggak diuji iman kita. Setiap kita ini selama masih hidup maka cobaan datang silih berganti. Nah, dalam berbagai macam bentuknya, gitu, salah satunya dengan penyakit, dan kita nggak bisa gitu mengkontrol itu karena di luar kontrol kita. Yang kita bisa lakukan adalah menyiapkan diri kita untuk mensikapi ya cobaan itu yang datang dengan sikap terbaik, bukan malah cobaan itu menjadikan kita semakin terpuruk bahkan putus asa. Tapi bagaimana cobaan itu bisa menjadi salah satu tangga kita untuk lebih dewasa gitu. Yang mesti dilakukan di dalam konteks menghadapi cobaan, saya kira sebuah kesadaran bahwa tadi Mas Rifki katakan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, takdir kita, termasuk rasa sakit, ya kegagalan, yang nggak enak itu yang kita bacain, yang bagus-bagus kita ngomongnya lebih ringan gitu. Dalam surat Al-Hadid ayat 22 Allah tegas mengatakan ma'asoba min musibah fil ardin au fi anfusikum illa min qabli an nabroha. Jadi semua yang terjadi di bumi ini bahkan termasuk terjadi pada diri kita itu sudah ada di Lauhil Mahfuz sebelum diciptakan. Maka kemudian yang paling penting bagaimana kita sadar bahwa apapun yang terjadi itu pasti skenario terbaik dari Allah. Jadi takdir itu pasti di masing-masing orang adalah takdir terbaik. Maka dengan itu maka kemudian ya bagaimana mungkin sikap kita menjadi tidak berdamai. Wong sakit sudah datang kok mendine itu, mereject itu, padahal sesuatunya sudah terjadi. Itu yang sering kali kemudian tidak disadari, bagaimana mungkin kita menolak takdir,
kemudian tidak menerima sakit, bahkan kemudian tidak berusaha berdamai, padahal sakitnya sudah ada, kegagalannya sudah terjadi, difitnahnya sudah terjadi. Maka satu-satunya kesadaran teologis yang mesti kita bangun adalah kesadaran Al-Hadid 22 tadi. Semuanya sudah ada catatannya. Saya ingat betul ya, ketika Bu Risma yang kemarin nyalonin jadi calon gubernur, mantan Menteri Sosial, ketika beliau habis menggunakan hak pilihnya di salah satu TPS di dekat rumah dia, kemudian bertanya, mau kemana Bu Risma sekarang? Mau ke posko pemenangan nggak, mau lihat quick count? Mau ngapain gitu? Tugas saya itu kemudian keliling meyakinkan masyarakat, habis itu wong sudah ada catatannya. Yang jadi itu loh sudah ada catatannya gitu. Maka udah nggak usah heboh. Dengan itu kan kelihatannya beliau berkelakar, tetapi itu filosofinya luar biasa. Al-Hadid ayat 22 tadi nggak akan bisa dirubah, nggak akan bisa, sudah ada catatannya. Maka yang bisa kita lakukan, dan Allah pun mengatakan muliamu dan tidaknya itu bukan karena kamu sehat, bukan karena kamu menang pilkada kan, bukan karena kamu jabatannya tertentu, tapi sikap apa yang engkau berikan ketika menghadapi sukses sekaligus menghadapi kegagalan, termasuk kemudian penyakit. Maka berdamai dengan penyakit itu mudah kalau landasan teologisnya muncul, Mas Rifki. Nah, tapi kan banyak orang nih yang kalau kena satu penyakit gitu misalkan, kenapa gue? Banyak yang hidupnya nggak sehat gitu misalkan, tapi kenapa gue yang kena gitu? Ya penyakit apapun lah, itu selalu kenapa gue? Kenapa aku gitu yang kena? Padahal ada yang hidupnya lebih nggak sehat lagi. Cara hidupnya nggak sehat, yang apa mungkin begadang terus, makannya nggak teratur, apa segala macam, makannya sembarangan segala macam. Tapi kenapa gue gitu? Ya, kesadaran itu kemudian bahkan komplain itu muncul karena ketidakpenerimaan tadi. Kalau dalam bahasa agama itu nggak ridho. Makanya mensikapi cobaan apapun, terutama rasa sakit itu ridho dulu, bahwa semuanya sudah ada catatannya. Dengan ridho nanti buahnya adalah bisa berhusnudzon. Bagaimana mungkin sih kita dengan ilmu yang terbatas kemudian bisa men-challenge, bahkan mempertanyakan takdir Tuhan yang ilmunya sangat mencakup segala sesuatu itu. Surat Al-Baqarah 216 sangat populer ya, asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun gitu. Boleh jadi yang kita anggap baik dengan ilmu terbatas kita, menurut Allah nggak baik buat kita. Yang kita benci dalam batasan ilmu kita, kenapa saya olahraga tiap hari kok malah kena sakit jantung? Atau kemudian orang waduh luar biasa jaga kesehatan kena cancer. Sampai hari ini aja loh, cancer itu nggak ada yang tahu kapan datang dan untuk orang siapa dan segala macam. Kita hanya bisa berikhtiar, catatannya sudah ada. Maka ayat itu diakhiri dengan sebuah tadi, bagi siapapun yang ingin men-challenge, mempertanyakan keputusan takdir Allah, Allah lebih tahu dan kamu tidak tahu banyak hal. Maka kesadaran teologis itu penting ya. Kenapa banyak orang kemudian menolak takdir, menolak kegagalan, bahkan pada titik tertentu sampai bunuh diri. Angka bunuh diri kan akhir-akhir ini tidak hanya, kalau orang-orang mohon maaf ya, orang-orang yang terzolimi, papa yang secara ekonomi gagal, itu wajar lah. Dalam konteks masih bisa dimaklumi secara psikologi. Ini kan anak-anak muda ya, kemudian karirnya bagus, lagi sedang kuliah. Kemarin artis yang Masya Allah terkenal gitu. Dan kita ketemu tidak hanya lokal, Korea, Hollywood gitu. Tiba dia mengakhiri hidupnya. Kenapa? Dia tidak bisa berdamai dengan apa yang dialami pada dirinya. Pada titik tertentu ada orang, aduh udahlah Pak Ustadz gitu ya, udah sakit, saya sudah pasrah saja. Pasrahnya itu pasrah yang negatif gitu. Saya udah, kalau cuman pasrahnya kemudian sudahlah, dia tidak mau berobat, mungkin lebih mendingan ya. Ini enggak, dia marah-marah, dia mempertanyakan, dia menyalahkan banyak pihak, bahkan menyalahkan Allah. Itu yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi. Nabi mengatakan begini, saya tuh khawatir sama umatku yang diuji oleh Allah dengan ujian bertubi-tubi sampai dia kehilangan prasangka baiknya sama Allah. Dan itu bisa
dihindari, bahkan diminimalisir pelan-pelan. Ketika tadi kesadaran teologisnya muncul bahwa ini di luar kontrol kita, ilmu kita sungguh-sungguh sangat terbatas memahami takdir Allah yang begitu sempurna. Dengan itu nanti enak tahapannya, Mas Rifki. Saya jadi ingat ini Pak Ustadz, kisah Nabi Ayub itu. Itu kan puluhan tahun luar biasa diuji dengan penyakit gitu, dan kesabarannya luar biasa, ridhonya luar biasa. Bahkan orang-orang terdekatnya aja nggak bisa menerima takdir yang diberikan Allah buat Nabi Ayub gitu. Ya, bisa diceritakan nggak Ustadz kisah Nabi Ayub itu seperti apa? Ya, kita kan kalau membaca kisah-kisah Nabi yang dikisahkan 25 Nabi dan Rasul itu kan sebenarnya ujian dalam bentuk macam-macam, Mas Yuki, ya. Yang sukses Nabi Sulaiman, pengennya kita Nabi Sulaiman semua. Jadi raja. Pengennya suksesnya Nabi Yusuf, gantengnya, tapi bagaimana Nabi Yusuf dikoyo-koyo, nggak mau dilihat. Ada kisah Nabi Zakaria yang nggak punya anak lama, kemudian ada kisahnya yang kemudian punya pasangan durhaka padahal dia Rasul, ada yang punya anak-anak durhaka padahal Nabi dan Rasul ada. Jadi yang punya bapak yang penyembah berhala, tukang bikin berhala padahal anaknya bapak tauhid, ada Nabi Ibrahim dan seterusnya. Nah, kisah Nabi Ayub itu menarik karena beliau hampir separuh hidupnya sakit, tetapi dia bisa berdamai dan bahkan kata-katanya kan indah, inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Itu kan kalau dalam bahasa sederhana, ya Allah saya terima sakit ini, saya berdamai dengan penyakit ini, tapi saya yakin kok sakit ini adalah cara engkau menyapaku, wujud cintamu, kasih sayangmu kepadaku. Dan kesudahannya luar biasa Nabi Ayub. Sama cinta itu. Walaupun kemudian ya orang-orang yang di sekeliling dia bahkan meninggalkan dia, tetapi tidak merubah gitu cara pandang, keyakinannya bahwa segala bentuk takdir ini sebenarnya wujud kasih sayang Allah. Wa rahmati wasyi'at kulla syai'. Bagaimana kita memahami bahwa kasih sayangku meliputi segala sesuatu kalau kita nganggap sakit itu hukuman Allah, kemudian mempertanyakan kok saya bukan dia dan sebagainya. Padahal udah terjadi begitu. Iya, padahal yang agak membingungkan ini, sakitnya sudah ada kok ditolak. Kalau dengan ditolak kemudian sakitnya kemudian minta izin ya, kalau nggak diterima gitu pergi. Sehingga kemudian saya ketemu banyak kasus, Mas Revi. Saya ini alhamdulillah dipertemukan orang-orang yang mengalami ujian sakit ini bermacam-macam. Tapi alhamdulillahnya rata-rata saya ketemu orang-orang yang kemudian bisa berdamai. Bahkan ada salah satu kasus seorang ibu yang menderita kanker dan kemudian mengatakan, ya Allah biarkanlah saya sakit, saya ridho dengan sakitku ini, kalau dengan sakitku ini bisa menjadi wasilah pasanganku, putra-putriku, orang-orang yang aku sayangi lebih dekat dengan engkau. Bahkan pada salah satu kasus ketika divonis, kansernya kemudian sudah menyebar ke seluruh tubuhnya, bahkan ke otaknya, dia kumpulkan, Mas Rifki, sahabat-sahabatnya, dia di atas kursi roda mengatakan, gitu, jangan nangis, gitu. Dan saya disuruh menyampaikan nasihat tentang menjemput kematian dengan gembira dan husnul khotimah. Beliau sendiri yang membuka acara itu. Ada 100-an lebih sahabat-sahabatnya menangis. Saya aja udah siap. Saya tuh senang, dan dia terus merasa ini ya Allah, ini cintanya Allah buat saya, Pak Ustadz. Ada satu kasus lagi yang ibu-ibu yang kena kanker juga mengatakan, Pak Ustadz, saya baru menyadari bahwa zikir itu bisa mengurangi rasa sakit. Banyak orang kalau sudah kanker, semakin stadiumnya tinggi itu kan painkiller sebanyak apapun nggak mempan. Beliau dengan zikir nggak ngerasain apapun. Karena apa? Karena fokus dan utamanya apa? Ridho dulu. Berdamai dulu bahwa sakit ini menjadi jalan. Kalau kita dalam bahasa agama, ya mungkin kita kurang empati ngomong ini ya. Oh, Pak Ustadz aja atau Mas Rifki aja nggak pernah sakit. Siapa sih nggak pernah mengalami ujian dalam bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi kita. Tetapi sikap-sikap yang dianjurkan oleh agama kan pertama ridho. Berdamai kan berarti. Setelah ridho nanti Allah anugerahkan apa yang namanya husnudzon. Kalau setelah ini biasanya lebih ringan tuh. Kemudian dia tenang, kemudian wasta'inu bisabri. Kalau sudah ridho, husnudzon, dia sabar. Karena kondisi objektifnya begini, sabarnya dia tetap
ini sakitnya apa, dia tetap berikhtiar. Kemudian dia sholat apa? Minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, sakit ini darimu, saya mohon diberi kekuatan untuk tabah menerima ini. Dan nanti Rasulullah mengatakan, semua orang yang menderita karena sakit, karena kesusahan, karena kesulitan, kalau dia ridho, maka seluruh rasa sakit, kesulitan, bahkan tertusuk duri, kalau dia ridho, adalah penghapus dosa-dosanya. Bahkan Allah angkatkan derajatnya bagi orang-orang yang ridho. Karena kalau ujiannya semakin tinggi, pasti juga Allah angkat derajatnya semakin tinggi. Tetapi orang-orang yang sudah ridho, husnudon, sabar, sholat, minta pertolongan Allah, itu harus apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah hidup kita. Harus tetap semangat, optimis, berikhtiar untuk menjemput, kalau sakit menjemput kesembuhan. Wong Allah nggak minta kita untuk sembuh, yang diminta adalah ikhtiarlah dengan niatkan menjaga titipan Allah yang berupa badan ini, jemput kesembuhan itu. Maka setiap langkahmu, setiap detik ikhtiarmu untuk menjemput kesembuhan adalah bentuk ibadahmu. Masalah kemudian dapat kesembuhan atau tidak, balik lagi ma'asoba min musibah, semuanya sudah dicatat. Maka Allah kan nggak pernah memuliakan seseorang gara-gara apa yang nggak ada di dalam kontrolnya. Masalah hasil itu udah wilayahnya Allah, hak prerogatifnya Allah. Apa yang kita bisa lakukan dalam genggaman kita adalah apa? Proses ikhtiar, doa yang maksimal, ikhtiar yang sempurna, dan seterusnya. Selebihnya apa? Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Luar biasa ya Pak Ustadz ya. Tapi di Jakarta ini Pak Ustadz, ridho itu kalah Pak Ustadz. Nggak menang gitu. Ini intermezzo aja Pak Ustadz. Ya intinya adalah bahwa kalau kita bisa berdamai, ada dua sikap sebenarnya yang bisa kita lakukan terkait dengan penyakit ini atau rasa sakit. Ya kita bersikap denial, kita bersikap menolaknya, atau kita berupaya untuk menerima, ridho, berdamai dengannya. Proses penyembuhan akan lebih mudah dengan kita berdamai, dengan kita ridho atas segala takdir Allah, dengan apa yang terjadi pada diri kita. Dan kemudian kita seperti tadi kata Ustadz, kita menjadi husnuzon kepada Allah, kita berpositif thinking di setiap penyakit atau di setiap musibah yang terkenakan pada kita, itu ada hikmah yang terselip di dalamnya. Untuk itu kita terus bersabar dan melakukan sholat dan berdoa, berzikir dan lain sebagainya gitu ya. Ya semoga bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sedang Allah karuniakan penyakit, ya semoga Allah lekas memberikan kesembuhan dan memberikan hikmah yang lebih dalam untuk meningkatkan potensi dirinya dan bahkan mengembangkan dirinya untuk ke makom lebih berikutnya ya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih para pemirsa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.